Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin untuk kali yang pertama di NCC saya berdiri untuk menyampaikan firman Allah. Saya percaya NCC ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan berkarya di tempat ini buat kita semua. Dan sore hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dan semua orang tentunya mengharapkan dan merindukan akan hal ini. Siapapun. Ciptaan baru. Nah, berbicara sesuatu yang baru, kita baca dulu Alkitab kita masing-masing. Yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17 saya akan baca buat kita semua. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Boleh lihat kiri kanan, katakan kamu ciptaan baru. Katakan buat saudara seimanmu, kamu ciptaan baru. Amin. Siapa yang merasa di sini adalah ciptaan baru, boleh angkat tangan buat Tuhan. Amin. Sesuatu yang baru itu semua orang senang. Apapun yang dikatakan baru, tentunya nggak perlu kita menjelaskan panjang lebar. Namanya baru, itu pasti sesuatu yang menyenangkan. Nah, tapi hati-hati saudara. Biasanya kalau melihat sesuatu yang baru, banyak pencobaan yang terjadi, betul nggak? Wah, baru. Ini kalau kita memandang konsep baru dengan pandangan yang salah, itu sangat berbahaya. Nah, konsep tentang kehidupan yang baru, ciptaan baru yang kemudian hari-hari ini dikumandangkan di tempat ini di NCC. Kalau kita melihat ada banyak orang yang sepertinya tidak tertarik, ada banyak orang yang sepertinya kurang setuju, itu biasa saudara. Namanya sesuatu yang baru, tidak semuanya itu menyenangkan hati teman. Tidak semuanya itu menyenangkan hati tetangga. Kadang ada saja yang tidak merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Betul enggak? Ketika kita punya motor baru, apakah semua tetangga merasa, wih tetangga saya punya motor baru keren? Enggak, ada yang bilang, paling juga kredit. Betul enggak saudara? Walaupun semua orang menyukai hal-hal yang baru. Tapi tetangga kita ketika kita menggunakan sesuatu yang baru belum tentu dia senang. Ini hati-hati saudara. Makanya kita memahami ciptaan yang baru itu harus benar. Sesuai dengan firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Ketika dia memberikan sesuatu yang baru, itu akan membuat hidupmu bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Amin. Kita memiliki kehidupan di mana ada satu karya yang dahsyat, yang luar biasa dalam Alkitab. Kemudian kita berani, itu yang menjadi jaminan sehingga kita berani berkata bahwa saya ciptaan baru. Artinya kalau kita berkata kita ciptaan baru, berarti ada sesuatu yang lama. Betul enggak? Sesuatu bisa dikatakan baru, berarti ada contoh bahwa ini lama, ini baru. Ketika kita menemukan walaupun itu barang yang lama misalnya, tapi karena kita belum pernah melihat itu, maka itu akan menjadi baru buat kita. Kenapa perlu kita menyadari bahwa kita memiliki kehidupan di mana kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kita memiliki kehidupan yang diciptakan baru di hadapan Tuhan. Kenapa perlu kita menyadari itu? Ada apa dengan kehidupan yang lama? Iya kan? Ada apa dengan kehidupan yang lama? Ada apa dengan ciptaan yang lama? Sehingga perlu kita memahami ciptaan baru. Bahkan kita berkata bahwa saya ini ciptaan baru. Ada apa dengan ciptaan yang lama? Nah, kalau kita belajar dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa diciptakan manusia yang pertama, ketika mereka jatuh dalam dosa. Kemudian dosa itulah yang merusak. Dosa itu yang kemudian merusak dan membawa kita sampai ada satu titik jawaban yang selama ini menjadi pertanyaan dalam hidup saya dan mungkin dalam hidup saudara. Ketika Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar kita
Yang tadinya kita hidup benar, kita hidup kudus, kita ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang mulia, tapi karena dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Inilah kehidupan yang lama. Ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, Yesus menjelaskan kepada dia tentang kehidupan yang baru. Dia merasa bahwa dia membangun kehidupan yang lama. Kenapa ada perdebatan di sana? Karena dia menyadari bahwa ketika dia membangun kehidupan yang lama ini bukan main-main. Dia belajar dengan ilmu-ilmu yang luar biasa sehingga dia menjadi orang yang pintar. Ini dia membangun pemahaman dalam kehidupannya yang lama, itu luar biasa. Ketika dia bertemu dengan Yesus, Tuhan memberikan hal-hal yang baru. Sulit untuk dia mengerti, sulit untuk dia memahami. Kenapa? Karena dia membangun kehidupan yang lama ini, itu bertahun-tahun. Dia menggali tentang kebenaran, dia mempelajari tentang Taurat. Dia mempelajari tentang firman Allah. Itu bertahun-tahun. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus. Sedikit kata-kata dari Yesus. Dia katakan kamu harus lahir baru. Itu membuat dia galau. Itu membuat dia bingung. Itu membuat dia selama ini saya pelajari tidak pernah ditemukan di dalam kebenaran. Dalam kitab Taurat tidak pernah ditemukan di sana. Tentang lahir baru itu gak pernah ditemukan. Makanya dia berdebat dengan Yesus, bagaimana mungkin saya lahir baru, saya sudah besar, rambut saya mungkin sudah putih seperti pemain drum tadi kita. Mungkin dia berpikir, kenapa saya harus memahami pengajaran yang baru seperti ini, yang saya pelajari bertahun-tahun tentang kitab Taurat. Nikodemus orang yang pintar, lebih pintar dari saya, lebih pintar mungkin dari kita semua di tempat ini. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus hanya bilang, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus lahir baru. Hanya sedikit kata-katanya, saya merenungkan. Ini Nikodemus menggali Alkitab, saya belajar tentang orang-orang Yahudi ketika mempelajari Taurat, itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Renungkanlah Tauratmu itu siang dan malam. Jadi mereka mempelajari Taurat itu siang dan malam. Nah Nikodemus mempelajari itu siang dan malam, merenungkan, belajar sampai dia menjadi orang pintar. Ketika dia bertemu dengan Yesus, sama seperti Petrus ketika dia sedang mendebarkan jala. Cuma bedanya Nikodemus belajar tentang kitab Taurat, kalau Petrus sama seperti saya belajar tentang metode menangkap ikan. Tapi sama siang dan malam. Ketika Tuhan bertemu dengan Petrus, tebarkan jalamu. Petrus bilang begini, saya udah sepanjang siang, udah sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Ini konsepnya sama. Ini yang muncul orang baru, tapi punya wibawa. Orang baru, tapi punya kuasa. Orang baru, tapi punya power. Sehingga ketika dia berkata, itu mampu menimbulkan pertanyaan yang besar kepada setiap orang yang mendengarnya. Itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Sehingga Nikodemus meresponi, ini orang baru tapi kok bahasanya berbeda. Bahasanya sederhana tapi mengandung arti yang luar biasa. Ketika Petrus mendengar perkataan Yesus, ini orang sederhana bukan seorang nelayan. Tapi itu cukup mempengaruhi kualitas Petrus sebagai seorang nelayan. Itu mempengaruhi. Petrus berpikir. Tapi saya percaya sebelum Yesus menyuruh itu, dikatakan dalam Alkitab, Yesus berdiri dan mengajar. Pengajaran ini kemungkinan itu menggugah hati Petrus. Pengajaran yang pasti diajarkan oleh Tuhan, firman Tuhan. Sehingga itu menggugah hatinya Petrus ketika Yesus katakan tebarkan jalamu. Dia mampu. Dia pergi, dia menuruti. Kenapa? Karena yang ngomong ini orang yang barusan nyampaikan firman Allah. Dan pastinya firman Allah berkualitas. Nah apa yang terjadi saudara ketika mereka melakukan hal itu, mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Untuk memulihkan kehidupan yang lama, saya mau katakan, Allah mengirim nabi-nabi. Dalam Alkitab Perjanjian Lama saudara bisa baca banyak nabi-nabi yang dikirim untuk memberitakan firman Allah tapi tidak didengar. Kemudian Allah mengirim raja-raja yang takut akan Allah. Ada Daud di sana, ada Saul, itu pun Saul
kemudian memberontak untuk menyatakan kuasa Allah. Kemudian ada Sadrak, Mesak dan Abednego di sana yang menyatakan kuasa Allah. Itu pun tidak banyak mengubah banyak orang. Kemudian dikirim juga ke sana guru-guru. Di dalam Alkitab dicatat banyak orang-orang, nabi-nabi, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dikirim. Ada Musa, ada Harun, ada Abraham. Itu dikirim ke sana untuk memulihkan kehidupan yang lama ini. Tapi tetap dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, saudara. Itu sebabnya perlu kita memahami ciptaan baru. Karena untuk memulihkan kehidupan yang ciptaan yang lama ini, Taurat tidak mampu. Kenapa? Karena manusianya yang keras kepala sehingga tidak mampu memenuhi kitab Taurat. Kita baca saja di kondisi sekarang ya. Di kondisi sekarang kita baca, wow. Kitab Taurat tuh kalau kita mau ikutin beratnya minta ampun. Manusianya yang berat, bukan peraturannya yang berat. Manusianya yang tidak mampu memenuhi peraturan-peraturan yang Allah berikan itu. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu titik di mana antara Maleaki dan Matius, saudara bisa lihat di Alkitab ada satu lembar kertas putih yang kosong. Di sana Allah berpikir bagaimana cara untuk mengangkat manusia yang lama ini untuk digantikan dengan manusia yang baru. Itu sebabnya keputusan jatuh kepada anaknya yang harus dieksekusi. Ketika saya memahami tentang ini, Tuhan, Allah berpikir sedemikian rupa, dikasih Abraham, dikasih Musa, dikasih raja-raja, dikasih nabi-nabi untuk menyatakan kuasa Allah kepada dunia, untuk menyatakan kuasa Allah kepada umat-umat Tuhan, sehingga Allah harus berdiam diri untuk berpikir bagaimana cara supaya umat-umat Tuhan mengenal siapa Allah yang ajaib itu, mengenal siapa Allah yang dahsyat dan berkuasa itu, sampai akhirnya jatuh kepada anaknya yang harus menjadi penebus untuk dosa saudara dan saya, agar kita menemukan kehidupan ciptaan yang baru itu di dalam Kristus. Amin, saudara. Itu ada dalam konsep Allah. Kenapa? Karena manusia tidak mampu melakukan. Abraham diutus enggak mampu melakukan. Nabi-nabi diutus enggak mampu melakukan. Bahkan ada Yeremia di sana. Sampai dia mengeluh, pernah Yeremia mengeluh. Allah berpikir harus anak saya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, dia rela melepaskan kapasitasnya sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Kekayaan, kehormatan, keagungannya untuk dia turun ke dalam dunia. Untuk dia turun ke dalam bumi. Untuk membuktikan bahwa kasih Allah lebih besar dari segala-galanya. Kenapa? Karena manusia tidak mampu melakukan itu. Satupun manusia tidak ada yang mampu melakukan itu. Itu sebabnya Allah kirim anaknya, yaitu Yesus Kristus. Untuk dia menyatakan bahwa engkau perlu kehidupan yang baru. Tuhan katakan begini, dikatakan dalam Alkitab, kamu harus lahir baru. Nah, bicara tentang lahir baru, artinya yang lama ini benar-benar harus tidak ada. Harus lenyap, bukan disembunyikan. Karena kalau disembunyikan yang lama, ibarat duren, disimpan, baunya pasti kecium, betul? Tuhan katakan yang lama harus dimatikan. Bukan disembunyikan, bukan disimpan, karena nanti akan ketemu juga. Bagaimana cara Tuhan? Bagaimana cara saya harus dilahirkan kembali? Sedangkan saya sudah besar seperti ini. Tuhan katakan harus dimatikan. Paulus katakan seperti ini, saudara. Saya telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan saya bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Untuk supaya menghilangkan, menghapus kehidupan yang lama, Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu adalah menanggung, dia merampas, dia mengambil kita. Dia bawa semua kehidupan kita yang lama.
Dia bawa semua dosa kita semua. Makanya Alkitab katakan walaupun dosamu merah seperti kermisi, kujadikan putih seperti bulu domba. Dia bawa semua kehidupan kita yang gelap itu. Dan dia bawa dalam satu kematian yang ajaib. Ketika dia bawa sana, ketika dia mati, dia bangkit, dia tidak lagi membawa kematian itu. Amin. Dia meninggalkan kematian itu dan dia memberikan kepada kita ciptaan kehidupan yang baru. Saya ketika memahami ini, luar biasa saudara. Tapi kan dia kasih, tapi kan dia adil. Kasih, dia menebus, tapi adil kan dia menghukum. Saudara, dia kasih, dia mengampuni. Tapi kan dia harus menghukum karena kita berdosa. Saya mau katakan saudara, Yesus mengambil bagian yang sama. Harusnya kita yang dihukum di sana. Tapi dia memberikan dirinya. Dalam satu keputusan, namun dia bisa mengerjakan dua kehidupan. Disiplin dan kasih itu bisa berjalan bersama-sama. Dan hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Amin. Manusia enggak ada. Manusia enggak ada yang bisa melakukan itu. Itu sebabnya saudara, memahami ciptaan yang baru. Ini kalau kita hanya mendengar, itu kita tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kita merenungkan begitu dalam. Allah berkarya dalam hal ini, saya memahami, yes, itu untuk saya. Amin, itu untuk saudara. Yesus dicambuk di depan semua orang. Untuk supaya kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Untuk supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Kita perlu menyadarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Berpenampilan keren itu bagus karena dunia melihat itu. Kita pintar itu bagus karena dunia melihat itu. Kita punya badan yang gagah. Jangan lihat-lihat kita hitam keribok keriting begini saudara. Begini-begini ciptaan baru, amin. Dulu saya minder saudara, tapi sekarang saya bangga. Karena saya sudah sadar, saya ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Bukan masalah usiamu. Jangan pikir, oh so tambah tua, so kakek kita, aduh so gak bisa bikin apa-apa. Saya mau katakan, engkau ciptaan yang baru di hadapan Allah, amin. Yes. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ada 3 poin yang saya sampaikan di sore hari ini. Yang pertama, ciptaan yang baru itu tentunya diawali dengan sebuah kematian untuk mendapatkan satu kehidupan. Yang kedua, yaitu kebangkitan yang saya katakan tadi. Yesus bangkit, dia tinggalkan kematian di sana. Paulus katakan, aku telah mati, dikuburkan dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Makanya Paulus katakan begini, dulu kebanggaan manusia yang dia kejar seperti Nikodemus itu sama, mereka punya kemampuan tentang kebenaran itu luar biasa. Itu sama-sama orang pinter. Ketika mereka bertemu dengan Kristus, mereka memahami ciptaan baru. Ini Paulus bilang begini, dulu apa yang kau anggap sebuah kebanggaan, katanya kau anggap sampah. Wow, ini lebih ekstrim lagi saudara. Jadi ketika dia memahami ciptaan yang baru, ketika dia memahami ciptaan yang baru di dalam Kristus, semua kebanggaan manusia yang dia banggakan dulu, itu dia katakan itu sampah saudara. Itu hanya sebuah dikatakan pernak-pernik. Hanya variasi kehidupan. Kenapa? Karena sekarang saya berlari dengan begitu rupa untuk saya mencapai satu tujuan. Yaitu mahkota kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Amin saudara. Saya siapa dibanding dengan Paulus? Walaupun mungkin fisik lebih ganteng saya. Iya, kalau saya baca sejarah mungkin fisik lebih ganteng saya. Tapi kalau mau bicara pinter, jam terbangnya, kegigihannya, keberaniannya, semangatnya ketika menemukan Kristus, itu nggak ada apa-apanya saya saudara. Saya melihat luar biasa. Orang yang memahami tentang ciptaan yang baru, itu gaya hidupnya berubah saudara.
Yang terakhir adalah progres. Bergerak. Selalu ada hal-hal yang baru. Tidak bisa berdiam diri, selalu ingin melakukan sesuatu. Ini orang yang memahami ciptaan baru. Makanya di NCC saya sering sharing sama sahabat saya. Kalau bisa ada sesuatu yang baru, ada hal-hal yang baru, ada ide-ide yang baru. Mari kita sebagai orang-orang yang tergabung di sini, NCC memfasilitasi untuk kita melakukan sesuatu. Yang penting itu bukan kita bikin bom atau jual narkoba, bukan. Kita lakukan sesuatu yang baru, baik untuk lingkungan, untuk bangsa, bahkan untuk gereja, di mana kita bergereja, di mana kita beribadah. Biarlah NCC menjadi pelopor, menjadi penggerak buat kita semua. Orang yang memahami ciptaan baru, dia tidak bisa berdiam diri. Progres, dia bergerak. Tuhan tidak bisa berdiam diri. Ketika dia untuk mengerjakan visi Allah untuk menebus saudara dan saya. Banyak yang mau menghalangi saudara. Banyak yang mau menghalangi. Banyak yang protes. Bahkan Petrus sendiri, dia protes sama Tuhan. Sampai itu panglima telinga dia potong saudara. Emang nih Petrus ini kalau Tuhan gak selamatkan dia, mungkin dia jadi teroris sekarang. Tapi Tuhan baik saudara. Mungkin kita gak ada bedanya dari, mungkin Petrus cuma menyangkal 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita mungkin lebih dari itu. Tapi apakah darah Yesus tidak bisa menebus saudara dan saya? Dia mampu menyelamatkan kita, amin. Dia mampu menebus kita. Ketika kita memahami ciptaan yang baru, kita tidak bisa berdiam diri. Kita akan berbicara kepada orang, kita akan nyatakan kepada orang bahwa hidupku yang kuhidup sekarang bukan hidupku saya lagi, bukan pribadi saya lagi, tapi Kristus yang membangun rumah di dalam hati saya. Kristus yang membangun rumah di dalam hidup saya. Ketika Tuhan membangun rumah dalam hati kita, ada kebocoran-kebocoran di sana. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kebocoran tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Kita ciptaan baru. Tuhan ada di sini. Amin. Dia membangun rumah. Kalau mau bangun rumah bukan kayak hotel. Habis tinggal check in, check out, udah. Tapi rumah enggak. Akan selalu kita datang. Wah, rumah saya. Kayaknya catnya sudah mulai pudar, kita cat. Betul enggak? Wah, jendelanya ini kayaknya udah enggak modelnya, udah ketinggalan. Kita benerin. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Karena dia ada dalam hidup kita. Amin. Ketika kami memahami ciptaan baru. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi Tuhan yang menyatakan bagi kami. Ada orang-orang yang Engkau utus bagi kami Tuhan. Untuk membukakan rahasia-rahasia yang tertutup selama ini. Sehingga genaplah firman Tuhan, apa yang tidak pernah engkau dengar. Apa yang tidak pernah engkau lihat dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini sedang engkau bukakan rahasia-rahasia terbesar tentang kasih karya keselamatanmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.